Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khaira huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang tepat, yang betul, yang lurus. Yaghfir lakum dzunubakum, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia mendapat keberuntungan yang sangat besar. Dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kaum muslimin, para hamba Allah, di hari ini, hari yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, mari kita puji Allah dengan pujian yang banyak, dan kita mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan, sehingga kita telah dituntunkan oleh Nabi bertakbir kepada Allah semenjak malam hari, dalam rangka mengagungkan Allah, mensucikannya, dan memuji kebesarannya, dan seterusnya. Kaum muslimin yang berhadir, ada dua yang pasti. Yang pertama, mati. Yang kedua, hidup kembali setelah mati. Yang pertama, semua yang namanya manusia yakin bahwa dia akan mati, beriman atau tidak, Muslim atau kafir, taat atau maksiat, semuanya meyakini bahwa mereka akan mati. Tetapi meyakini, mempercayai bahwa suatu saat nanti setelah mati hidup kembali, tidak semua. Inilah orang yang disebut dengan orang yang ingkar. Orang yang mendustakan, tidak percaya, tidak yakin kepada kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Kita yang telah diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat yang tertinggi, di mana iman itu tidak bisa dicari-cari, diberi atau diwariskan. Walaupun orang itu berkarib kerabat, karena iman itu adalah semata-mata anugerah Allah, karunia Allah, dan Allah paling tahu siapa yang pantas, yang patut mendapat karunia keimanan itu. Kita
yang telah dikarunia nikmat itu, peliharalah, jagalah, rawatlah, pupuklah, kemudian tambah-tambahlah. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa lenyap. Yazidu wa yanqus. Bertambah, terkadang bisa berkurang, malahan terkadang-kadang hilang sama sekali. Nikmat ini wajib kita syukuri. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, bahwa ketiadaan iman mengakibatkan orang tidak yakin kepada kemahakuasaan Allah, bahwa setelah mati nanti kita akan dihidupkannya lagi. Itu bagi Allah yasir, amat gampang dan mudah. Sekedar untuk menyebut kajian kita sepanjang Ramadan, di mana Ramadan kemarin tema kajian kita secara bersambung 30 malam adalah perjalanan menuju akhirat. Sekedar mengingatkan barangkali bahwa bagi seorang yang beriman, dia yakin dia sedang dalam perjalanan, dia dalam musafir. Satu saat nanti bahwa perjalanannya akan dilanjutkan setelah hidup dunia. Setelah hidup dunia, kita mengalami kematian yang pasti. Begitu pastinya mati, sehingga dalam Quran disebut dengan yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, sembahlah Tuhanmu sampai yakin. Yakin di situ maknanya, kata para ahli tafsir, adalah mati. Jangan berhenti beribadah menyembah Allah sampai mati. Dalam surah Al-Mudaththir juga disebutkan hatta atani yakin. Kami tidak percaya dan tidak yakin sampai datang kepada kami yakin. Itu sampai mati kami juga belum percaya. Ini penyesalan orang nanti di akhirat. Kenapa mati sebutnya yang yakin? Karena pastinya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tidak satu pun manusia yang tidak percaya bahwa dia akan mati. Yang tidak percaya itu sebagiannya adalah hidup lagi setelah mati. Perjalanan kita setelah mati akan berlanjut. Jasad dikembalikan ke asalnya, tanah. Dan tanah atau bumi itu namanya ummuna, al-ardu ummuna. Bumi itu atau tanah itu ibu kita. Ummu dalam bahasa Arabnya antara lain maksudnya adalah tempat berhimpun. Di samping tempat kita berasal, juga tempat kita berhimpun, dan juga tempat kita kembali lagi. Ummu itulah yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan ibu. Memang itulah fungsi ibu. Dari ibu kita berasal, di mana ibu kita berkumpul, dan ke tempat ibu kita kembali. Itulah bumi. Al-ardu ummuna. Bumi ini ibu daripada jasad kita. Setelah kematian, ruh keluar meninggalkan jasad, maka jasad kita dikembalikan lagi kepada ibunya, tanah. Dimuliakan lagi, dikembalikan dengan cara baik, dibersihkan, dikapani, didoakan salat, diantar, kemudian dikembalikan lagi kepada jasad itu ibunya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah ini kami ciptakan jasadmu, dan ke tanah kami kembali ke kamu lagi. Satu saat nanti kamu akan kembali boleh hidup lagi. Ini namanya jasad. Tetapi yang namanya kita, ruh, kita akan melanjutkan perjalanan. Setelah jasad dipisah dari jasad, dari badan, ruh dipisah daripada badan, ya kita ditempatkan di satu alam namanya barzakh. Perjalanan itu butuh bekal. Siapapun yang melakukan perjalanan, kemanapun dia berjalan atau bermusafir, mengembara, dia harus punya bekal. Kalau tidak punya bekal, sengsara dia. Bahkan dia butuh petunjuk dan pedoman. Kalau sesat dia. Ini perjalanan dalam kehidupan dunia. Punya bekal, punya pedoman, punya petunjuk. Ada satu lagi perjalanan, namanya perjalanan menuju akhirat. Kalaulah perjalanan di dunia ini saja butuh bekal, butuh persiapan,
butuh ilmu, mengetahui kita peta atau map kemana kita akan menuju. Apalagi perjalanan setelah mati. Karena orang yang telah mati tidak satu pun kembali, akan beritahu kepada kita. Ada apa di sana? Bagaimana di sana? Apa yang terjadi di sana? Tidak ada yang beritahu kita. Kalau ke Jakarta bisa balik dia kasih tahu sama kita. Ke Aceh dia balik lagi ngasih tahu kita. Ke Makkah pun orang balik di Makkah bisa beritahu kepada kita ada apa di sana. Tapi kalau mati tidak ada. Satu-satunya yang beritahu kepada kita adalah Allah pencipta kita, yang menciptakan kematian. Kematian itu adalah ciptaan makhluk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dia yang menciptakan kematian. Yang menciptakan kematian itulah yang beritahu kita apa yang terjadi setelah mati. Apa yang akan kita alami setelah roh kita meninggalkan jasad. Nabi SAW selalu mengingatkan kita dengan pesan beliau yang terkenal, aktsiru, perbanyaklah, perseringlah dzikra hadimil lazat, yakni maut, mengingat sesuatu yang dapat memutuskan berbagai macam kelezatan, kenikmatan, kesenangan dunia, yaitu kematian. Hadimil ladan, hadim, disebut mati itu hadim, pemutus. Secara bahasa namanya hadim itu memutus dengan cepat dan segera. Dan memang kematian begitu. Kalau sudah datang, orang tidak dapat lagi minta undur. Sedikit pun tidak, walaupun untuk beramal. Begitu cepat dia. Nama hadim. Maka sering-seringlah, acap kalilah kalian mengingat kematian. Kenapa Nabi pesankan itu? Karena dunia ini menyebabkan kita lalai dan lengah untuk mengingat kematian. Padahal kita pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti mengalami mati. Tidak dapat tidak. Terutama bagi kita-kita yang sudah mencapai usia 60 ke atas. Karena memang rata-rata umat Nabi Muhammad itu umurnya 60 sampai 70. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhu, tidak banyak yang melewati umur 70 tahun. Nah, bagi kita-kita yang sudah mencapai usia itu, sudah sepantas sewajarnya kita banyak mengingat mati. Selama ini kita disibukkan dengan berbagai macam aktivitas dunia, menyibukkan kita, melaikan kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu, menyibukkan kamu. Berbagai macam hal dalam kehidupan ini, persaingan, perlombaan. Tapi jangan lupa, suatu saat kamu akan dikubur. Akan diantar menuju kubur. Barangkali kesempatan di hari raya ini bisa kita ingatkan kita. Karena dalam kajian-kajian kita jarang hadir. Karena kesibukan juga. Bahkan ketika khutbah pun jarang kita mendengar. Karena banyak yang tidur. Mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini, penyampaian ini ada manfaatnya. Kembali kita kepada awal. Kita harus berbekal. Harus bersiap. Karena perjalanan kita panjang. Lama, jauh perjalanan kita menuju akhirat sana. Bernama dia akhirat. Akhir yang akhir. Kalau akhirah adalah yang paling akhir. Ta. Huruf ta atau ta marbutah di belakang itu menunjukkan tidak ada lagi setelah itu. Akhirah. Yang paling ujung, paling akhir. Jadi perjalanan kita menuju titik yang paling akhir. Bahasa orang wak berjalan sampai ke Bateh, Balaya sampai ke pulau. Bateh perjalanan kita itu akhirat. Berakhir di surga. Nenek moyang kita dari sana, lalu ditugaskan ke bumi. Siapa yang tidak mau berakhir di surga, ya mampir di neraka. Bisa sebentar, bisa lama, bisa selama-lamanya. Yang tidak percaya, yang tidak yakin, yang tidak berbekal. Bernama akhirat. Kita sedang dalam perjalanan. Abir sabil.
Kita sedang melewati jalan. Garib kita. Kita orang perantau, orang asing di dunia. Jangan lupa. Kematian tidak berbasa-basi. Tidak berbasa-basi. Tidak harus sakit dulu, tidak harus tua dulu. Tidak harus selesai kerja kita. Tidak tunggu pensiun dulu. Kalau dia datang, dia. La yuakhi Allah. Allah tidak akan menunda sedikit pun kalau sudah datang masanya. Nah, di akhir zaman, dekat-dekat akhir zaman, ini masalahnya. Mautul fuja'ah atau mautul faj'ah. Kematian tiba-tiba, kematian sekonyong-konyong itu sering terjadi tanpa sakit. Tanpa apa-apa. Tanpa isyarat, tanpa mukadimah. Tadi pagi masih dengan kita. Siangnya tidak ada lagi. Tidak sakit. Saya punya teman-teman. Banyak teman-teman saya mengalami itu. Menakutkan sekali. Kenapa menakutkan? Tidak siap kita. Untuk itu bersiaplah. Maka Allah menyapa kita. Allah menegur kita. Cuma tidak semuanya mendengar teguran Allah. Peringatan Allah. Karena kita memang tidak mau mendengar. Sulit kita mau mendengar. Ada malah mengaji orang kita juga heboh. Hari ini juga kita masih ada yang bicara. Walaupun boleh bicara. Tak mau dengar. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Inna Allah khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18. Wahai orang beriman. Yang punya keyakinan, yang punya iman, yang punya kepercayaan kepada Allah. Dan juga kepada hari akhirat. Di samping iman kepada lain. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Laksanakan perintahnya, hentikan larangannya. Wal tanzur nafsud. Ini dia. Dan hendaklah memperhatikan nafsu seorang diri. Ma qaddamat ligat. Apa yang telah dipersiapkannya, diperbuatnya untuk ghadnya. Ghad secara bahasa setelah hari ini, ghad namanya. Hari ini Rabu, besok ghad, Kamis. Tapi yang dimaksud ghad di sini adalah akhirat, karena dunia dianggap hari ini. Dunia hari ini, besok akhirat. Wahai orang beriman, perhatikanlah apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esokmu itu. Bekalnya sudah. Kalau sudah, bekalnya banyak apa enggak? Atau bekal itu sudah cukup atau belum? Atau bekal itu apakah memang bekal atau tidak? Karena tidak semuanya diterima oleh Allah. Diulang di sini 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Diulang takwa 2 kali. Di sini makanya takwa itu adalah bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz taqwa. Wa tazawwadu, berbekalah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Al-Baqarah 197. Dalam perjalananmu menuju akhirat sana, untuk bersua berjumpa dengan Allah di hari pertanggungjawaban, di hari perhisapan, di hari perhitungan, di hari pengadilan, maka bekal terbaik adalah takwa. Tidak ada lagi. Dengan kematian itu semua yang ada di dunia bukankah kita tinggalkan? Percaya atau tidak? Semuanya ditinggalkan. Tidak boleh dibawa. Secara berseluruh kita sampaikan, karet atau kajai pun tidak boleh dibawa. Ini berseluruh kita sampaikan. Kajai di tanganmu tidak boleh dibawa, ditanggalkan tau. Ini boleh bawa. Jarum tidak boleh dibawa. Peniti tidak boleh dibawa. Dikasih kafan hanyalah untuk menutup, karena kafan itu menutup. Kafan dikasih kafan untuk menutup sampai ke liang lahat, supaya jangan nampak perubahan yang ada pada diri orang mati. Jangan terbuka, ditutup. Itu pun tidak kita yang membawa. Adalah orang hidup yang disuruh. Kita tidak boleh apa-apa. Tinggal semua. Ini isyarat
Apa yang kalian usahakan di dunia ini, harta, pangkat, jabatan, status, gelar, apapun juga, ditinggalkan. Kita ke dunia ini ibarat masuk pintu. Tiba dalam, ya habis semuanya. Tiba dalam, pakai semua. Nanti kalau sudah pergi, tinggalkan semua. Yang dibawa cuma satu, takwa. Takwa, apa takwa? Secara bahasa takwa memelihara, menjaga. Tapi ulama membuat definisi-definisi. Antara lain ada, pada dasarnya seseorang yang dikatakan bertakwa adalah apabila dia menjalankan perintah Allah, menjauhi menghentikan larangan Allah. Istilahnya imtithalu awamirillah, menjalankan segala perintah Allah. Wajtinabu nawahi, menghentikan, menjauhi larangannya. Perintah Allah dan larangan tercantum dalam Quran. Sehingga dikatakan Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Sayangnya kita membaca Al-Quran, apalagi mempelajarinya, untuk diketahui pedoman dan petunjuknya jarang. Ini kita akui saja. Maka kita ingatkan lagi, takwa itu bekal terbaik. Takwa itu tameng, takwa itu perisai, takwa itu pelindung, takwa itu penjaga, takwa itu pemelihara kita di dunia. Siapa yang bertakwa di dunia ini, Allah berikan dia keselamatan, bahkan solusi daripada apapun masalah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan aturan Allah, perintahnya, larangannya, mentaati semua syariatnya, nanti ada solusinya. Yang akan memberikan solusi itu Allah sendiri. Fa'ilnya Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al, itu jawab syaratnya. Allah yang akan menjadikan, memberikan kepadanya jalan keluar, bukan kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra. Allah sendiri yang jadikan persoalannya, urusannya ada kelapangan, ada kemudahan. Itu janji Allah di dunia takwa. Bahkan suatu masyarakat, suatu umat, satu kaum, kalau mereka bertakwa, dibukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu berkah, pintu-pintu rezeki. Kalau umat itu bertakwa, kita tidak menjurus ke sana, kita menjurus kepada bekal akhirat. Alasan orang mati, alasan orang di akhirat, alasan orang setiba di mahsyar, alasan orang setiba di neraka untuk minta hidup kembali ke dunia, satu alasannya, supaya bisa mereka beramal saleh. Amal saleh itu takwa. Ayat yang terkenal yang sering kita dengar di hari Jumat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sekarang kami baru yakin, ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah dengar. Untuk itu mohon kembalikan kami ke dunia. Tidak ada cerita. Kembali ke dunia itu untuk beramal saleh, tidak ada lagi habis. Kita datang ke akhirat adalah namanya buhman. Buhman. Ba-ha-mim. Buhman. Buhman dalam keadaan tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak apa-apanya nanti di akhirat sana. Tidak apa-apa di sana nanti. Tergantung bekal kita tadi. Ada tak kita bertakwa? Banyak ulama mengupas ayat itu. Itu watazawwadu, berbekalah sebaik-baik bekal takwa. Intinya begitu saja. Kalau kita bertakwa, kita sudah berbekal. Cuman sejauh mana ketakwaan kita? Inti takwa sejauh mana kita melaksanakan perintahnya, menghentikan, menjauhi larangnya, mentaati aturannya sejauh mana. Makin kuat, makin teguh takwa kita, maka makin besar keselamatan kita nanti. Karena apa? Nanti ketika melintasi sirat yang dibentangkan di atas jahanam, Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Surat Maryam. وَنُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا
wa nadal zalimina fiha jisiyya. Kami selamatkan dari neraka itu orang bertakwa, dan kami tinggalkan tersungkur di atas dua lututnya di neraka orang-orang zalim, orang yang bergelimang dengan aneka macam dosa, puncaknya kesyirikan dan kekafiran. Itu Allah akan menyelamatkan orang bertakwa. Bahkan surga Allah ciptakan malah juga untuk orang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan oleh Allah untuk orang bertakwa. Bahkan dikatakan fala ta'lamu nafsun. Kita tidak mengetahui betapa surprise yang Allah persiapkan. Sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga. Bagaimanapun kita menghayal, menggambarkan, mengilustrasikan, tidak akan terusahkan surga itu. Itu Allah persiapkan untuk orang bertakwa. Maka ujung kaji kita adalah siapa yang bertakwa selamat. Selamat di dunia, selamat di seberang kematian, selamat ketika berbangkit, selamat ketika berhisab di mahsyar, selamat ketika meniti melintasi sirat yang terbentang di atas jahanam, selamat sampai ke surga. Karena surga itulah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Namanya Darul Muttaqin. Negeri tempat tinggal orang bertakwa adalah surga. Semoga apa yang kita sampaikan ini berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi bil amin.